Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dini Febriani dari kelas Perbankan Syariah 4A dengan nomor induk 5021800119 akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dengan dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Yang pertama, latar belakang manajemen risiko. A. Perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Margin yang tinggi, pasar yang besar dengan penetrasi perbankan yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara. Menurut Fauzi Iksan, meyakini bahwa tingkat risiko tersebut sudah sangat menurunkan ancaman industri, dikarenakan oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga komoditas. B. Pengertian risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian, sedangkan manajemen risiko bisa dikatakan suatu pendekatan institusi atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. C. Peran manajemen risiko. Tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran, hal yang dipengaruhi 1. Risiko reputasi, 2. Risiko pasar, 3. Risiko operasional, 4. Risiko kredit, dan lain-lain. D. Proses manajemen risiko. 1. Identifikasi. Mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pencapaian. 2. Pengukuran, menganalisis kemungkinan dan dampak risiko yang telah diidentifikasi. 3. Pemantauan, memastikan bahwa implementasinya dengan memantaukan berkala. 4. Pengendalian, memastikan bahwa manajemen risiko berjalan dengan baik. Yang kedua, Basel Accord. A. Pengertian Basel 1. Basel 1 adalah seperangkat peraturan yang dilarang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Basel 1 mendasari adanya benang merah antara risiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. B. Basel 2. Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan profesional dikapitalisasi sehubung dengan jumlah risiko yang berbeda-beda. C. Basel 3. Basel 3 adalah modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum, perhitungan kebutuhan termasuk modal mikro prudensial dan makro prudensial yang lebih konservatif aturan. D. Manajemen risiko bank umum. Seperti yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, termasuk melaksanakan kegiatan secara konvensional. E. Manajemen risiko bank syariah. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah sangat diperlukan bank untuk menekankan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia disusul dengan ketentuan kecukupan modal dan menambahkan beban perhitungan yang dinilai sejauh ini cukup kompleks. Yang ketiga, manajemen risiko kredit. A. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, karena penjamin tidak membayar utangnya. Jenis risiko kredit yaitu 1. Risiko kredit pemerintah tidak mampu membayar pinjaman, contohnya uang bilateral. 2. Risiko kredit korporat sangat beresiko. 3. Risiko kredit konsumen, ketidakmampuan debitur perorangan dalam membayar kredit. B. Prinsip-prinsip Islamic Financial Safe Board. 1. Larangan penetapan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewajiban dan keuntungan halal. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Larangan menjalankan monopoli. 5. Menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. C. Batas maksimum penyaluran dana, yaitu presentase maksimum terrealisasikan penyaluran dana terhadap modal bank pembiayaan rakyat syariah yang mencakup pembiayaan dan penetapan dana. D. Penerapan manajemen risiko. 1. Pengenalan lingkungan internal dan sasaran. 2. Identifikasi risiko. 3. Penilaian risiko. 4. Tanggapan risiko. 5. Pengendalian aktivitas. 6. Informasi dan komunikasi. 7. Pemantauan dan evaluasi. E. Sistem pengendalian internal. 1. Konsep manajemen yang sesuai dengan yang direkomendasikan. 2. Dasar penghitungan ketetapan modal bank. 3. Dasar memutuskan kredit. 4. Dasar pengelolaan likuiditas bank. 5. Pasar untuk operasional umum perbankan. 6. Dasar untuk melaksanakan kredit. F. Penilaian kualitas aset. Merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. G. Lembaga pemeringkat adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi, yang mana peringkat kreditor digunakan bagi investor, penerbit obligasi, pialang atau bank investasi, dan regulator pemerintah.
H. Mitigasi resiko kredit. 1. Mengevaluasi potensi risiko. 2. Adanya laporan aset nasabah. 3. Jika gagal bayar, maka harus mengajukan tuntutan kepada peminjam. I. Restrukturasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelapatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadilan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendadukan kembali pembiayaan. Yang keempat yaitu manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. A. Manajemen risiko pasar. Manajemen risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Sering disebut juga risiko penyeluruhan. Merupakan hasil dari perubahan harga instrumen, ekuitas, komoditas, dan lain-lain. B. Risiko intern pada manajemen risiko pasar. Merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank secara internal, antara lain strategis bisnis, karakteristik bisnis, komplikasi produk, dan secara eksternal aktivitas bank industri di mana bank melakukan usaha makroekonomi. C. Prinsip Islamic Financial Services Board pada manajemen risiko pasar. 1. Memiliki suatu kerangka serta tentang manajemen risiko pasar berkaitan dengan semua aset yang ditangani. 2. Prinsip 2. Membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif, mempertimbangkan dalam asemen terhadap konsekuensi bisnis dan risiko reputasi, membatasi rekening investasi. D. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Kebijakan risiko pasar ditetapkan oleh direksi. Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti buku, pengelolaan risiko pasar ditujukan untuk menghindari kerugian, pengelolaan portofolio, trading book, suku bunga. E. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat, penetapan wewenang dan tanggung jawab, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha, kecukupan prosedur. F. Pengertian risiko likuiditas. Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. G. Risiko intern pada manajemen risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas. Sumber likuiditas dapat bersumber dari volatilasi surat berharga. H. Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board pada manajemen risiko likuiditas. 1. Prinsip 1. Memperhatikan pemisah ekspor likuiditas. Prinsip 2. Kemampuan akses pertimbangan operasional. Prinsip 3. Pengukuran dan pemantauan likuiditas. Prinsip 4. Untuk mitigasi risiko likuiditas. I. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. 1. Identifikasi dengan menganalisis segala sumber risiko. 2. Pengukuran pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran wajib. 3. Pemantauan. Pengelolaan manajemen dengan cara pemantauan dengan menyampaikan suatu sistem. 3. Pemantauan pengelolaan manajemen dengan cara pemantauan dengan menyampaikan suatu sistem. 4. Pengendalian. Memadai harus ditetapkan untuk mengurangi potensi kerugian. J. Sistem pengendalian risiko likuiditas. Dengan menjaga kecukupan likuiditas bank, penjagaan kualitas aset, pengaturan GAP, maturity pada tiap skala waktu, pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh unit kerja. K. Contoh kasus risiko likuiditas. PT Bank Senturi mengalami masalah likuiditas seperti mengalami gagal clearing. Yang kelima yaitu manajemen risiko operasional. A. Risiko intern adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal yang salah pihak-pihak terkait. B. Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board. 1. Transparansi atau keterbukaan. 2. Akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab. 3. Professionality, kesesuaian. 4. Profesional. 5. Kewajaran, keadilan, dan kesetaraan. C. Kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional yaitu kegagalan potensi internal, kesalahan manusia, kejadian eksternal yang terjadi, adanya risiko sistem, dan risiko hukum. D. Frekuensi versus dampak. 1. Low frequency atau low impacts. Dia jarang terjadi dan dampaknya rendah. 2. Low frequency atau high impacts. Jarang terjadi dan dampaknya sangat tinggi. High frequency atau low impacts sering terjadi dan dampaknya rendah. 4. High frequency atau high impacts sering terjadi dan dampaknya sangat tinggi. E. Penerapan manajemen risiko, pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan, prosedur dan penetapan limit risiko.
F. Sistem pengendalian internal, kesesuaian antara sistem pengendalian, penetapan kewenangan dan tanggung jawab, penetapan jalur pelapor, dan pemisahan fungsi struktur organisasi yang jelas, review yang efektif, kecukupan prosedur. G. Strategi anti-fraud. A. Pencegahan. Satu bagiannya satu sosialisasi budaya anti-fraud, 2. Identifikasi kerawanan. B. Deteksi. 1. Melaksanakan pengaduan, 2. Suppress audit, 3. Surveillance system. 3. C. Investigasi, pelaporan, dan sanksi. 1. Investigasi, 2. Penanganan kasus, 3. Komunikasi. H. Prinsip kehati-hatian. Dengan melakukan analisis dan penilaian, menyusun perjanjian alih daya, menetapkan manajemen risiko efektif, mematuhi peraturan perundang-undangan. I. Contoh kasus risiko operasional. 1. Kasus Garuda Indonesia yang dituntut oleh seorang penumpang. Yang keenam yaitu manajemen risiko hukum. 1. Pengertian. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. 2. Risiko intern pada manajemen risiko hukum. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses kaji ulang secara berkala. Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas bank serta rencana produk atau aktivitas baru bank. Strategi risiko hukum dengan berfokus dengan 3 faktor, yaitu faktor litigasi, faktor kelemahan, faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. 3. Penerapan risiko hukum pada manajemen risiko hukum. Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko hukum untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum. Bank mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru seperti dipernaikan kepada nasabah yang mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada aktivitas fungsional. 4. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik telah ditetapkan, sistem pengendalian internal diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Formalisasi kebijakan dan prosedur perseorangan oleh Group Corporate Policy Division atau GCP yang dilakukan melalui kajian dan persetujuan sampai dengan tingkat otorisasi yang ditetapkan. 2. Proses sosialisasi kebijakan dan prosedur melalui internet dan jaringan web. 3. Adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan tanggung jawab. 5. Kasus risiko hukum. Studi kasus Bank Syariah Bank Indonesia melakukan pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global. Sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan dan sulit mendapat lapangan pekerjaan. Manajemen risiko strategis. 1. Perekonomian. Risiko strategis adalah risiko yang terjadi serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya serta signifikansinya. Risiko internal pada manajemen risiko strategis. Manajemen risiko internal bertujuan untuk mengatur kegiatan operasional agar mengecilkan kemungkinan target produksi yang tidak tercapai. Hal-hal tersebut dapat berasal dari kerusakan alat mengakibatkan proses produksi menjadi terhambat. Selain itu, sumber daya manusia termasuk dalam lingkup manajemen risiko perusahaan pada bagian internal. 3. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko strategis. Dalam penerapan manajemen risiko strategis adalah hal yang harus diperhatikan karena risiko ini dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan di bank dalam maupun di luar dan perlu dikendalikan. 4. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis. Bank memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan rencana bisnis bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategis dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategis yang telah dicanangkan. Bank harus melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. 5. Contoh kasus.
Kerugian besar US dollar 350 yang dipicu oleh laba palsu, pemimpinan yang tidak mengerti perdagangan tanpa pertanyaan terhadap laba yang dihasilkan, ketidakcukupan pengawasan biaya promosi yang terlalu tinggi bagi karyawan bintang, referensi yang tidak ditinjau ulang, pembayaran bonus atas laba palsu, adanya kesalahan strategis dalam hal ini pada penetapan seseorang yang tidak mengerti perdagangan sebagai pemimpin. Yang ketujuh yaitu manajemen risiko kepatuhan. Pengertian manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah timbulnya kerugian bank, langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya peraturan, perundangan, dan ketentuan lainnya yang berlaku. Menurut Bank Indonesia, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. B. Risiko intern pada manajemen risiko kepatuhan. 1. Ketetapan limit risiko yang telah ditetapkan. 2. Konsistensi kebijakan manajemen risiko yang dengan arah dan strategis usaha. 3. Peraturan tanggung jawab dan akuntabilitas pada jenjang organisasi. 5. Kebijakan pengecualian sesuai pengembangan keputusan yang menyimpang. C. Penerapan manajemen risiko pada manajemen kepatuhan. Bank Indonesia menjelaskan secara garis besar fungsi risiko kepatuhan bank melalui beberapa tindakan sebagai berikut, yaitu 1. Mewujudkan melaksanakan budaya kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha. 2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank. 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, dan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai aturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi umat syariah dan unit usaha syariah. 4. Memastikan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawasan lain yang berwenang. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank, menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Pengendalian yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, kecurangan font, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Kasus risiko kepatuhan, yaitu kasus pada Bank Syariah Mandiri, di mana pada tanggal 3/23 tahun bulan 10, polisi mengamankan 3 pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Bogor terkait kasus kredit fiktif. Hal tersebut mengejutkan nasabah bank. Salah satunya Pratiwi, yang merasakan kekhawatiran. Ia mengaku sempat mengecek nominal, rekening, dan transaksi. Yang ke-8, manajemen risiko reputasi. 1. Pengertian. Manajemen risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat dan menurunnya tingkat kepercayaan shareholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. B. Risiko intern pada manajemen risiko reputasi. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang negatif serta adanya strategis komunikasi bank yang kurang efektif sehingga terdampak pada keuntungan yang diperoleh, likuiditas, dan juga harga saham. C. Penerapan manajemen risiko. Pada manajemen risiko reputasi, 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemanfaatan, serta sistem informasi manajemen. D. Sistem pengendalian intern pada manajemen risiko reputasi. Sistem pengendalian yang baik adalah dengan melakukan program antisipasi, preventive action, dan program pemeliharaan reputasi. Penanganannya sebaiknya dilakukan dengan cara preventif karena pembiayaan penyelesaian risiko dan ini sangatlah besar sehingga dapat merusak dan memperburuk perusahaan. Kasus risiko reputasi. Contoh pelayanan bank syariah yang tidak becus, berpakaian tidak sopan. Paling parahnya adalah pelanggaran kebijakan syariah. Yang ke-9, latar belakang kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan, sikap, dan perilaku petugas bank dalam penerimaan kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pelayanan nasabah adalah untuk membantu menyenangkan konsumen. Pelayanan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Care service, 2. Facilitating service, 2. Supporting service. Ciri-ciri pelayanan prima adalah tidak melakukan perbuatan tercela, memegang teguh amanah, menjaga nama baik nasabah, managers, profesional, responsif, komunikatif. B. Konsep pelayanan prima. Ada 6 faktor dalam pelayanan prima, yaitu 1. Ability atau kemampuan, 2. Attitude atau sikap, 2. Appearance atau penampilan, 2. Attention atau perhatian, 3. Action atau tindakan, dan accountability atau pertanggungjawaban. C. Dasar-dasar pelayanan nasabah. 1. Penampilan sopan dan bersih, percaya diri, akrab, senyum, berbicara dengan bahasa baik dan benar, mampu meyakini nasabah, menyapa dengan ramah dan lembut, tenang, sopan, hormat, jangan menyela, tunjukkan kemampuan. D. Sikap melayani nasabah, memberikan kesempatan nasabah berbicara, mendengarkan bank
baik-baik, jangan berdebat, jaga sifat sopan dan ramah, jangan marah dan mudah tersinggung, jangan menyela saat nasabah berbicara, kualitas pelayanan, bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Yang ke-10 yaitu Enterprise Risk Management. Pengertian. Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personel lain dari suatu organisasi. Ditetapkan strategis dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian profesional yang berpengaruh suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi atau dengan kata lain artinya kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi. Kerangka Enterprise Risk Management: 1 modal COSO, 2 modal ISO, 3 profil risiko. Profil risiko memiliki tujuan untuk menginformasikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap risiko tersebut. Kinerja bisnis mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti pengelolaan modal, perkembangan dan menetapkan harga produk serta akuisisi. Manfaat Enterprise Risk Management: 1. Peningkatan efektivitas organisasi, 2. Pelaporan risiko yang lebih baik, 3. Peningkatan kapabilitas, 4. Peningkatan kinerja bisnis. Tujuan Enterprise Risk Management: mengurangi kejutan yang tidak menyenangkan, meningkatkan kehubungan pemangkuan kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan efektivitas. Yang ke-11 yaitu kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan. 1. Modal inti, pengurangan dengan faktor pengurangan berupa pos goodwill yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal. 2. Modal pelengkap, terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari perusahaan, penghapusan aktiva produktif, serta pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, investasi subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50%. Yang ketiga, modal pelengkapan tambahan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Modal ini tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap. Aspek penyaluran dana. 1. Penyaluran dana yang bersumber adanya dari pihak ketiga, penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dana berasal dari modal sendiri, penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan, penyaluran dana dalam berbagai bentuk produktif tidak berargumen. Aspek risiko pasar. Bank wajib memperhitungkan risiko pasar atau market risk dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan metode standar. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang atau ATMR. ATMR neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal item neraca tersebut dengan bobot risiko ATM minimum adalah 80%. Ilustrasi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah risiko kecukupan yang berfungsi sebagai penampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivitasnya sebagai akibat dari kerugian bank. Format kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko. Yang ke-12, sistem penilaian tingkat kesehatan. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Penilaian kesehatan bank di setiap periode. Dalam setiap penelitian ditentukan kondisi suatu bank. Mekanisme penilaian kesehatan. Faktor pemodalan pada rasio kecukupan modal. 2. Kualitatif aktivitas produksi, 25% perhatian khusus, 50% kurang lancar, 70% diragukan. 3. Manajemen, 4. Rentabilitas, 5. Likuiditas, 6. Pelaksanaan dan ketentuan lain. Faktor penilaian permodalan. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal, komposisi permodalan tren kedefian, aset produktif yang diklasifikasi, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal, akses kepada permodalan. Faktor penilaian aset. Aset produktif yang diklasifikasi dibandingkan total aset produktif, perkembangan aset produktif, bermasalah tingkat kecukupan, pembentukan penyisihan penghapus aset produktif, kecukupan kebijakan produktif. Faktor manajemen umum menerapkan sistem manajemen risiko kepatuhan bank. Faktor rentabilitas, imbalan hasil atas aset, imbalan hasil atas ekuitas, margin bunga bersih, biaya operasional, pertumbuhan laba operasional, penerapan prinsip akuntansi, proses laba. Faktor likuiditas. Aset likuiditas kurang dari 1 bulan, rasio peminjaman, ketergantungan pada dana antara bank, stabilitas dana pihak ketiga. Faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar.
ke-13 yaitu Good Corporate Government. A. Pengertian Good Corporate Government. GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi, baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif, dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan. B. Prinsip-prinsip corporate government di Indonesia. 1. Transparansi. 2. Accountability. 5. Responsibility. 4. Independensi. 5. Fairness. C. Interrelasi antara good corporate government. 1. Transparansi, agar kegiatan bisnis berjalan objektif, profesional, dan lain-lain. 2. Accountability, dikelola secara baik dengan memperhatikan kepentingan pemangkuan kepentingan. 3. Responsibility, terpelihara keseimbangan usaha dalam jangka panjang. 4. Identifikasi, mempengaruhi objektivitas profesionalisme dalam tugas dan kewajiban. 5. Kewajiban. D. Dewan Komisaris, bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan perseorangan, termasuk memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan tujuan perusahaan. E. Komite-komite. 1. Komite audit. 2. Komite nominasi. 3. Komite kebijakan risiko. F. Dewan Pengawasan Syariah, yaitu dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak independen. G. Fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal. Fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan. Audit intern suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Audit eksternal memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan. H. Konflik kepentingan. Faktornya adalah bisnis dengan kepentingan yang terkonsentrasi pada bisnis keluarga, fungsi pengendalian yang tidak efektif dari Dewan Komisaris, ketidakefisienan, dan rendahnya transparansi keadilan, tingginya ketergantungan akan pendanaan dari luar, dan rendahnya pengendalian akan fungsi kreditor. I. Unit usaha dan good corporate government. 1. Aspek penilaian. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah. 3. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. 4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan cuti. 5. Transportasi kondisi keuangan dan non-keuangan. J. Penilaian pelaksanaan corporate government. Hasil servis internasional memberikan nilai yang rendah, menetapkan GCG di sekitar 0 pembangan. K. Laporan pelaksanaan good corporate government. 1. Konsisten dan komitmen penerapan GCG. 2. Apresiasi implementasi GCG. 3. Kelengkapan kebijakan dan manual GCG. L. Laporan pelaksanaan GCG unit usaha lembaga keuangan Islam. Peraturan BUMN dalam penerapan GCG pada pengadaan unit pelayanan syariah. Terima kasih. Itulah hasil karangan ringkasan saya dari kelompok